warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Raisa dengan NIM akhir 128. Saya dari kelompok 2 analisis keuangan. Jadi kami mengambil judul di sini yaitu pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan teknologi. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang di sini yaitu perkembangan teknologi di Indonesia yang semakin pesat membawa dampak yang besar terhadap beberapa sektor. Adalah salah satunya sektor industri teknologi. Akibatnya perusahaan dihadapkan pada dinamika yang tinggi termasuk dalam pengelolaan keuangan dan struktur modal. Profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva adalah beberapa faktor utama yang diduga mempengaruhi struktur modal perusahaan. Profitabilitas berupa laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, yaitu terus selanjutnya ada likuiditas. Likuiditas di sini merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selain itu, struktur aktiva yang menunjukkan komposisi aset tetap dan aset lancar dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam memilih antara pendanaan melalui utang atau ekuitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan model konseptual dan hipotesis. Perkenalkan, nama saya Kintara dengan NIM akhir 115. Terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu X1-nya probabilitas, X2-nya likuiditas, X3-nya struktur aktiva, dan variabel dependennya yaitu Y, yaitu struktur modal. Maka profitabilitas dihipotesiskan berpengaruh terhadap struktur modal, lalu likuiditas berpengaruh, hipotesis 2, likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal, dan yang terakhir struktur aktiva dihipotesiskan dapat berpengaruh terhadap struktur modal. Baik, selanjutnya tabel data time and series. Pada hasil ini kita menggunakan rumus return on asset untuk hasil probabilitas. Jadi untuk hasilnya ini menggunakan perbandingan antara net income dengan total aset. Selanjutnya untuk hasil likuiditas kita menggunakan rumus current ratio, perbandingan antara current asset dengan current liabilitas untuk menghasilkannya. Untuk struktur aktiva, kita menggunakan rumus struktur aset ratio, yaitu perbandingan antara fixed asset dengan total aset. Untuk struktur modal, yaitu menggunakan rumus debt to equity ratio dengan hasil perbandingan antara long term debit dengan total aset. Perkenalkan, saya Alwani dengan NIM akhir 125. Saya di sini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah kami uji menggunakan uji regresi linear berganda. Untuk yang pertama ada tabel model summary. Nah, tabel model summary tersebut menunjukkan bahwa besarnya R² adalah 0,647. Hal ini berarti 64,7% variabel struktur modal atau debt equity ratio dapat dijelaskan oleh variabel independen yang kami teliti, meliputi profitabilitas, likuiditas, struktur aset. Sedangkan sisanya, yaitu 35,3%, dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang kami analisis. Baik, selanjutnya ada tabel ANOVA. Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 12,831 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu struktur modal atau debt equity rasionya. Baik, yang terakhir adalah tabel koefisien. Dari tabel koefisien tersebut maka dapat diketahui yang pertama, nilai signifikansi dari variabel profitabilitas sebesar 0,034 yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel struktur modal. Yang kedua, diketahui nilai signifikansi variabel likuiditas sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05,
maka berkesimpulan bahwa variabel likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel struktur modal. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, diketahui nilai signifikansi variabel struktur aktiva sebesar 0,971, yang dimana lebih besar dari 0,05, berkesimpulan bahwa variabel struktur aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel struktur modal. Nama saya Cindy Ayu dengan NIM akhir 116. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa probabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Nilai signifikan variabel probabilitas sebesar 0,034, lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa perusahaan dengan probabilitas yang tinggi cenderung memiliki struktur modal yang lebih baik. Likuiditas juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal, namun dengan arah yang negatif. Berarti bahwa perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa kesulitan cenderung lebih konservatif dalam penggunaan utang. Struktur aktiva tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. Nilai signifikan variabel struktur aktiva sebesar 0,971, lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa proporsi aset tetap terhadap total aset tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan komposisi utang dan ekuitasnya. Selanjutnya itu saran manajerial. Ya, di sini ada 5 saran manajerial. Yang pertama yaitu meningkatkan profitabilitas. Dengan profitabilitas yang tinggi, perusahaan dapat memiliki struktur modal yang lebih sehat dan fleksibel dalam menghadapi kondisi pasar yang berfluktuasi. Yang kedua yaitu mempertahankan likuiditas. Strategi manajemen kas yang efektif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa likuiditas tetap terjaga tanpa mengorbankan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga yaitu optimalisasi struktur aktiva. Investasi dalam aset tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan potensi pengembalian dan kontribusinya terhadap efisien operasional. Yang keempat yaitu pengelola utang yang bijak. Penggunaan utang yang optimal dapat membantu dalam ekspansi bisnis, namun harus diimbangi dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban tanpa menimbulkan resiko keuangan yang berlebihan. Yang terakhir yang kelima, pengawasan dan evaluasi berkala. Evaluasi berkala terhadap struktur modal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan tetap relevan dan efektif sesuai dengan perubahan kondisi internal dari eksternal perusahaan.